Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang ketiga ya untuk Mas Santri atas nama Ahmad Akbar Mubarak Iya, Pak. ya. Eh, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya sekedar mengingatkan waktu untuk presentasinya 15 menit dan untuk sesi tanya jawabnya juga 15 menit. Oke, mohon diperhatikan waktunya. Dan Baik, Saudara Ahmad Akbar, waktu dan tempat saya persilahkan. baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama eh, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Dewan 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 Penguji dan juga dosen-dosen yang lain yang datang ke pertemuan kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sidang tugas akhir saya, di mana tugas akhir ini berjudul penggunaan framework Code Igniter untuk membangun aplikasi sedekah online. Dan juga perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Mubarak. Saya asal dari Malang dan saya adalah angkatan petik untuk angkatan ke-7. Sebelum saya menjelaskan tentang latar belakang untuk pembuatan aplikasi saya, mungkin saya akan menjelaskan tentang sedikit analisa masalah yang sudah saya temukan untuk membuat aplikasi ini, di mana mungkin banyak sekali orang yang sudah mengenal tentang online shop. Online shop di mana produk yang dijual sepenuhnya itu tidak halal, seperti banyak produk yang mungkin tidak cocok untuk beberapa kalangan, seperti kalangan anak kecil atau mungkin masih remaja di antara kisaran umur 11 tahun hingga 17 tahun mungkin, karena produknya mungkin tidak cocok untuk dilihat oleh mereka. Maka dari itu, saya memasukkannya ke dalam latar belakang aplikasi ini. Lalu untuk yang kedua adalah mungkin hanya memiliki satu sisi keuntungan saja, di mana online shop yang banyak saya lihat adalah hanya menguntungkan satu sisi, di mana itu adalah sisi penjual. Maka dari itu saya masukkan ke faktor yang kedua, yaitu hanya memiliki keuntungan satu sisi saja. Yang terakhir, saya pernah berdialog dengan pemasok muslim yang ingin menjual produknya, tetapi mempunyai keterbelakangan teknologi atau mungkin pemasaran sehingga penjualnya tidak rata atau mungkin tidak luas untuk dijual secara luas. Dan itu latar belakang yang saya buat untuk pembuatan aplikasi ini. Lalu untuk tujuan, yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang, yang pertama, produknya yang tidak sepenuhnya halal, maka di sini saya bertujuan untuk membuat aplikasi dengan produk yang sepenuhnya dijual halal. Lalu yang kedua, bagian yang paling penting dari yang saya buat, yaitu adalah sedekah online, di mana sedekah online ini saya menggunakan metode yang tidak biasa, yang tidak secara umum dilakukan oleh orang lain untuk menyedekahkannya secara online, di mana hanya menyedekahkan dengan cara secara umum langsung sedekah dan transfer uang, tetapi di sini saya memberikan metode yang lebih seru, lebih asik, dan mungkin bisa menarik orang yang melihatnya, yaitu adalah menyisipkan sedekah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di mana sedekah ini saya sisipkan di dalam pembelian produk yang dijual di online shop ini. Dan itulah metode yang saya lakukan untuk bersedekah. Lalu yang terakhir, saya ingin sekali membantu pemasok muslim untuk menjual produknya. Selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang aplikasi saya yang bernama Kurmakun. Ini adalah aplikasi website yang dibangun untuk
sebagai media penjualan serta pembangun lapak bagi masyarakat yang khususnya beragama Islam dan bertujuan untuk bersedekah kepada masyarakat, di mana mempunyai beberapa fitur. Yang pertama yaitu online shop, di mana yang tadi saya jelaskan, online shop ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan satu sisi saja, yaitu dari sisi penjual, tetapi untuk pembeli dan masyarakat, di mana pembeli bisa bersedekah, lalu masyarakat yang merasakan sedekahnya dari donasi yang mereka berikan untuk aplikasi website ini. Dan yang kedua adalah aplikasi sedekah itu sendiri, di mana user bisa mensedekahkannya secara langsung dengan cara mungkin memilih metode lalu bersedekah dengan cara transfer uang, seperti itu. Untuk deskripsi tugas akhir, saya menggunakan framework CI untuk pembuatan aplikasi ini karena framework CI sangat memudahkan saya untuk membangun aplikasi dari manage semuanya, dari barang, pengguna, dan yang lain-lain, sehingga saya menggunakan framework ini untuk membuat aplikasi ini. Lalu, untuk aplikasi yang saya buat adalah aplikasi yang paling penting adalah online shop yang responsif dan bisa dibuka di berbagai browser dengan desain yang bagus. Untuk objek yang kami tuju adalah masyarakat itu sendiri, di mana kami membuat aplikasi ini untuk membantu orang lain dalam bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Untuk bahan dan alat, saya menyiapkan dua faktor, di mana yang pertama adalah perangkat keras, di mana ini adalah perangkat komputer yang sudah tersedia di dalam petik, yang bisa membantu saya untuk membangun aplikasi ini, di mana komputer itu mempunyai spesifikasi prosesor Core i5, RAM 8GB dan OS Windows 10 untuk pembuatan aplikasi ini, sehingga sangat membantu saya untuk menggunakannya. Dan sudah kompatibel untuk menginstal beberapa perangkat lunak seperti Visual Studio Code, SAM, MySQL, dan yang lain-lain untuk menunjang saya untuk membangun aplikasi ini. Untuk skema pengerjaan tugas akhir, saya mulai dari yang awal adalah planning, di mana saya menganalisa masalah untuk mencari sebuah ide atau masalah problem untuk dicarikan solusi, sehingga saya membuat aplikasi dari masalah itu untuk dijadikan aplikasi dan bermanfaat untuk orang yang mengalami masalah tersebut. Lalu yang kedua, saya menyiapkan alat dan bahan, di mana saya menyiapkan beberapa alat perangkat lunak, perangkat keras tentunya untuk membuat aplikasi, dan mungkin yang lain yang bisa berkaitan dengan alat dan bahan. Untuk yang ketiga adalah penyusunan IRD. Lalu keempat yaitu adalah pembuatan aplikasi tersebut. Yang kelima, testing. Saya masukkan testing ke dalam skema pengerjaan tugas akhir ini karena ini sangat penting untuk membantu saya mengetahui masalah yang terjadi dalam penggunaan aplikasi ini, sehingga saya bisa perbaiki dan menjadi aplikasi yang lebih baik lagi. Dan yang tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah publish. Untuk lini masa tugas akhir, saya menyiapkan 4 bulan merencanakannya untuk membuat dari analisa masalah hingga TA sendiri tersebut selesai. Di mana pada bulan Februari minggu 1 dan kedua, saya menganalisa masalah terlebih dahulu untuk mencari masalah sehingga saya mendapatkan ide untuk membuat aplikasi ini. Lalu untuk penentuan judul, saya mengambil 2 minggu, yaitu adalah di minggu kedua dan ketiga pada bulan Februari, dan saya mulai 1 minggu setelah analisa masalah, di mana mungkin saja saya sudah mendapatkan masalah yang bisa saya pecahkan untuk membuat aplikasi ini, sehingga saya bisa memikirkan untuk penentuan judulnya. Untuk penyiapan alat dan bahan, saya sudah menyiapkan 1 minggu saja, karena untuk perangkat keras sudah selesai, sudah ada, tinggal menginstal beberapa perangkat lunak untuk membantu saya mengerjakan aplikasi ini. Untuk pengerjaan proyek TA, saya menyiapkan 2 bulan untuk membuatnya. Dan juga pembuatan laporan TA sudah saya mulai dari penyiapan alat dan bahan, karena perangkat lunak yang saya gunakan untuk membuat laporan TA tidak harus diinstal terlebih dahulu, sehingga bisa saya mulai dalam minggu tersebut untuk mencicilnya. Untuk bimbingan TA, ini adalah hal yang terpenting yang harus saya lakukan dari pertama, karena saya membutuhkan beberapa persetujuan untuk membangun aplikasi ini,
untuk membuat beberapa fitur dan juga menjadikan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Dan saya lakukan selama awal pembuatan, dari pembuatan penentuan judul sampai minggu ketiga bulan Mei. Dan TA selesai. Untuk pencapaian tugas akhir, saya hanya bisa mencapai 3 tahap. Yang pertama adalah planning, di mana saya sudah menemukan masalah tersebut untuk membuat aplikasi dari masalah tersebut. Yang kedua adalah penyiapan alat dan bahan yang sudah selesai saya siapkan untuk membuat aplikasi. Dan yang ketiga adalah pembuatan aplikasi, di mana saya sudah mencicil beberapa fitur yang ingin saya buat pada aplikasi ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan flowchart dan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat ini. Di mana yang pertama pasti akan menampilkan dashboard, di mana ini akan menampilkan informasi atau data-data yang menarik yang bisa menarik pengguna untuk daftar. Lalu login, di mana login ini nanti bisa bercabang kedua fitur, ada user dan admin. Di mana user ini nanti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada sedekah online dan kurma Store itu sendiri. Seperti biasa, kurma Store atau online shop yang dilakukan yang lain, memilih barang, cek keranjang, lalu menambah, lalu menampilkan datanya, di mana data ini langsung menunjukkan beberapa persen dari pembelian produk untuk disisihkan menjadikan sedekah. Seperti itu, langsung ke bank transfer. Dan juga ada sedekah online itu sendiri. Untuk mensedekahkan secara langsung, di sini saya menyiapkan beberapa metode seperti sektor, maksud saya sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain, agar bisa lebih diseleksi lagi dan bisa terfokus ke satu hal yang bisa kami bantu sesuai dengan keinginan pengguna. Dan lalu memilih bank transfer, dan untuk terakhir setelah memilih bank transfer maka akan diperintah untuk mengirim bukti transfer. Jika gagal, maka akan kembali ke laman user, dan jika sukses, maka ke profil yang menunjukkan notifikasi tentang suksesnya pengiriman bukti transfer tersebut. Lalu untuk admin sendiri, saya menyiapkan beberapa managing, yaitu adalah managing data barang, data pengguna. Dan selesai. Itu. Lalu saya akan menunjukkan beberapa mockup atau beberapa halaman yang sudah saya buat. Yang pertama adalah dashboard-nya. Akbar, 3 menit lagi ya. Ya, Pak. Di sini dashboard sudah saya buat untuk menampilkan beberapa informasi seperti fitur, lalu informasi dan juga apapun tentang websitenya. Lalu yang kedua adalah aplikasi fitur online shop-nya, yaitu online shop ini sendiri seperti ini, tambah barang, lalu masuk ke chart-nya, seperti itu. Lalu dan juga ada yang sedekah, di mana yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kesimpulan, aplikasi ini sangat membantu orang lain, akan sangat membantu orang lain, karena aplikasi ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi beberapa pihak, mungkin tidak 2, bisa lebih 3 mungkin, karena bisa menguntungkan dari penjual, pembeli, dan juga masyarakat yang dibantu dengan sedekah yang dikumpulkan di website ini. Dan pembuatan aplikasi ini terhenti karena tidak ada media untuk membantu aplikasi karena kondisi COVID ini yang menyebabkan santri harus pulang ke rumah masing-masing sehingga tidak bisa melanjutkan aplikasi ini. Dan saya berharap aplikasi ini bisa dikembangkan lebih jauh oleh santri petik sehingga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, maka kita akan memasuki sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Akbar
Kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Prana. Oke, untuk Mas Akbar, Ya, coba Kak. tunjukkan presentasi yang di ini latar belakang, Mas. Langsung ini aja deh. Ya. Ya. Tadi Akbar katanya sempat wawancara ya sama salah satu siapa tadi? Pemasok barang, Kak. Pemasok barang seperti penjual baju, Kak. Itu siapa? Di mana orangnya? Itu Kak, tetangga saya sendiri di rumah. Oh. Orang rumah, Berarti jadi orang kampung, Kak. Oh, berarti wawancaranya kan waktu itu Akbar masih dipetik tuh. Wawancaranya Ya. gimana? Wawancaranya itu sebelum saya kepetik, Kak. Dimana di situ saya sebenarnya udah pernah nyoba untuk kan ini Kurmakun sendiri itu toko dari rumah saya sendiri, Kak. Jadi di rumah saya itu ada toko yang jual beberapa barang, lalu saya tertarik untuk menjadikan aplikasi, Kak. Di situ sebenarnya udah, makanya TI ini saya masuk ke petik ini, saya ingin membantu buat aplikasi ini, Kak. Dari awal sudah saya pikirkan itu. Oke. Akbar tadi judul aplikasinya apa? Penggunaan CI? CI untuk membuat aplikasi sedekah online. Judul aplikasinya aplikasi sedekah online. Lalu kenapa Akbar memilih latar belakang dengan tema online shop? Oh, itu maksud online shopnya sendiri adalah inti dari sedekah online, Kak. Jadi online shop itu metode dari sedekah online itu. Makanya saya masukkan ke latar belakang sedekah online. Jadi yang Akbar bangun tuh aplikasi online shop atau sedekah online? Dua-duanya, Kak. Dua-duanya? Berarti Akbar buat dua buah aplikasi nih? Maksudnya bukan dua aplikasi, tetapi dua fitur. Jadi online shop itu sendiri, di mana di dalamnya itu ada metode untuk sedekah online, yang tadi persentasenya mungkin beberapa persen untuk menjadikan sedekah, dan juga ada fitur sedekah online itu sendiri, di mana langsung ada transfer uang di situ, Kak. Berarti sedekah online itu sebuah fitur ya di dalam online shop gitu? Bukan, Kak. Yang paling penting bukan online shopnya, tapi sedekahnya. Online shop itu buat metodenya aja, Kak. Metode sedekah online itu yang bisa menarik orang untuk membeli. Soalnya dari judul sama tadi yang ditampilkan Akbar agak kurang selaras. Akbar di sini judul membangun aplikasi sedekah online. Tapi tadi Akbar dari latar belakang, tujuan sampai deskripsi itu Akbar bahasnya online shop. Tuh. Jadi saya masih bingung nih. Akbar bangunnya pengen buat aplikasi sedekah online atau online shop gitu ya? Iya, Kak. Oke. Tadi katanya Akbar ketika di online shop itu ingin menjual produk-produk Muslim yang halal. Iya. Coba tadi di tujuan mana Akbar? Tujuan. Oke. Di sini ada kalimat menyisipkan sedekah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini berarti semua produk dikasih potongan harga untuk Kak. sedekah. Beberapa persen untuk dijadikan sedekah. Semua produk. Iya, Kak. Contoh nih, misal nih, ternyata tapi gini, Kak, maksudnya dari semua produk itu di jumlah harganya, Kak. Jadi misal habis sampai 100.000 itu diambil berapa persennya yang sudah ditentukan oleh sistem. Kalau Akbar bangun sistemnya gimana nih? Misal dari sekian harga potongan berapa? Yang Akbar rancang gimana? Kalau kemarin udah direncanain sekitar 10%-nya, Kak. Per berapa ribu harga? Dari minimal, ada minimal pembelian dari 50.000, Kak. Berarti 50.000 total pembelanjaan dapat potongan 10% untuk dijadikan sedekah. Emang kalau 10% dari 50.000 itu berapa? 10% dari 50.000. Sekitar sebentar, Kak. 50% dari 10% dari 50.000. Terus oke lah, taruhlah berarti 5.000. Sekitar 5.000 ya. Oke, berarti setiap kita belanja 50.000 dapat
potongan untuk kita sedekah itu 5.000 gitu ya? Iya. Terus misal kayak gini, Ana belanja di online shop Akbar nih. Terus saya belanja sudah mencapai harga misal 100.000. Nah, secara otomatis potongan harga kan 10%. Iya. Tapi kalau ternyata si pembeli itu nggak mau sedekah itu gimana? Nggak mau sedekah, itu secara otomatis langsung Kak. Oh, berarti merugikan si pembeli dong? Merugikan? Enggak sih Pak, enggak. Itu kan ada kerjasama dari merugikan siapa Kak? Pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli. Merugikannya di mananya Kak? Boleh, ya misal tadi kayak gini, misal nih kan saya udah belanja tadi 100.000 nih, dapat potongan kan 10%. Nah terus saya nggak mau sedekah nih, pokoknya 100.000 ya udah 100.000. Terus iya. Saya nggak mau sedekah, itu di sistemnya gimana? Karena tadi Akbar kan secara otomatis. Jadi gini Kak, sebenarnya ya, mungkin saya salah bicara Kak. Ini bukan potongan, maksudnya potongan dalam sistem. Harga masih tetap 10%-nya diambil untuk dijadikan sedekah. Jadi bukan dipotong Kak. Harganya masih tetap. Berarti si pembeli ini ya tahu ya ketika belanja dengan total harga itu bahwasanya akan diarahkan ke sedekah. Ya. Oke. Sip. Selanjutnya tadi ke Pak Indra 2 menit lagi ya. Oh iya Pak. Coba ke tadi ke flowchart coba Pak. Flowchart. Baik Kak. Flowchart. Oke. Di sini coba ke atas lagi. Ini bedanya si admin sama user apa? Oh, si Akbar menggunakan lambang yang berbeda ya. Admin menggunakan kotak, lalu si user menggunakan kayak layang-layang. Karena di bedanya kotak sama yang layang-layang apa, Pak? Ya Kak. Ya, layang-layang itu yang mana Kak? Yang ini? Yang user tuh, user. Oh ini. Oh ya Kak. Baik. Ya Kak. Jadi yang layang itu kayak menampilkan opsi lebih dari satu Kak. Jadi bisa bercabang. Tapi kalau yang admin karena kotak itu hanya satu arah. Jadi cuman nggak ada cabang lagi Kak. Cuman menunjukkan satu. Maksudnya kotak cuman menampilkan saja Kak. Tidak ada input, tidak ada pilihan, tidak ada itu aja sih Kak. Tapi kalau user kenapa layang-layang itu karena bercabang Kak. Oke. Setahu saya ya, ketika di flowchart itu ketika ada lambang kotak itu berarti dia sebuah proses. Kalau ada yang layang-layang itu berarti sebuah kondisi. Jika kondisi salah itu seperti apa, jika kondisi benar seperti apa. Gitu ya. Iya Kak. Selanjutnya di bagian pilih barang, Akbar, bukan dipilih barang. Lalu cek ranjang, input, oke. Di bawah coba. Finish, oke. Akbar mengakhiri sebuah proses dengan kalimat finish. Coba Akbar naik ke atas. Itu kalimatnya apa tuh? Dashboard Kak. Iya. Kok dashboard ke finish? Iya Kak, mungkin ada kesalahan Kak karena belum ditambah start dia. Berarti harusnya apa itu? Kalimatnya diganti apa? Start Kak. Nah, start. Berarti harusnya start dan finish. Ya. Kalau dashboard kan si ini tampilan awal. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja Pak Prana. Baik, terima kasih Pak Indra. Silakan Pak Nanang. Iya Pak. Bukan dipaksa sih Pak, tapi emang sistemnya seperti itu. Jadi sebelum dia daftar sudah ada info kan di dashboard tadi Pak. Kalau pembelian ini langsung bersamaan dengan sedekah saat pembelian produk. Iya, itu di fitur yang sedekah online itu sendiri Pak. Ini Pak. Umum Pak. Sebenarnya di sini ada sedekah secara umum. Maksudnya tidak ada sektor yang dipilih gitu Pak.
Dan di sini belum saya cantumkan Pak. Kemarin masih belum selesai pas di petiknya, jadi belum tercantum di sini. Tapi sudah ada rencana. Iya, ada umumnya Pak. Umum Pak. Hmm, karena pada saat ingin mau membuat aplikasi ini masih belum tersampai Pak semuanya untuk membuat aplikasi untuk yang berbasis Android. Jadi masih belum punya ilmu yang mumpuni untuk membuat aplikasi, sehingga saya membuat aplikasi website ini dulu. Tapi kalau semisal ini sudah selesai, lalu materi yang sudah saya dapat bisa membuat aplikasi yang berbasis Android, maka bisa dibuat Pak. Cuman kebetulan ilmu yang saya dapat masih sampai ke pembuatan website Pak. Iya Pak. Latar belakang. Bukan sih Pak, maksudnya konteks tidak sepenuhnya halal ini untuk beberapa kalangan saja. Seperti saya pernah Pak melihat produk-produk yang mungkin nggak cocok untuk dilihat di umur yang saya sekarang itu Pak. Tapi masuk karena cookies-nya. Karena Pak, kenapa Pak? Bukan sih Pak. Ya bisa saja sih, bisa aja sih Pak. Tergantung dari itu usernya sendiri. Bukan sih Pak. Maksudnya gini Pak, contoh produk langsung diomongin gitu Pak, nggak apa-apa nih. Saya pernah langsung di apa itu dashboardnya di halaman pertama yang saya menuju ke online shop itu tadi, langsung keluar konten produk yang kayak gini Pak, boneka untuk yang dilakukan itu Pak. Iya, gitu maksud saya Pak. Iya, yang umum-umum saja Pak, yang cocok untuk semua kalangan. Makanan bisa Pak, bisa. Iya Pak. Gimana Pak? Hubungannya? Karena kalau kita mau menjual produk dan itu ada kaitannya dengan agama, apalagi Islam Pak, itu kalau bisa sepenuhnya atau mungkin 100% harus bersih gitu Pak. Dari apa yang dijual atau mungkin yang nanti berdampak ke orang lain, itu mungkin harus bisa diusahakan untuk sepenuhnya baik gitu Pak. Untuk semua timbal baliknya apa, untuk penjual, untuk pembeli, untuk masyarakatnya sendiri. Jadi semua sektor bisa menguntungkan Pak. Membersihkan apa Pak? Bukan sih Pak, tapi yang dijual Pak. Menjadi bersih. Oh, tidak sepenuhnya halal. Maksudnya gini Pak, mungkin saya menulisnya yang tidak terlalu jelas ya Pak, atau ambigu. Karena sebenarnya konteks tidak sepenuhnya halal itu ke produknya Pak. Maksudnya
gimana ya Pak? Bukan masalah halal atau tidak halalnya, tapi tidak cocok gitu Pak. Untuk beberapa kalangan. Yang saya jelaskan tadi seperti itu Pak. Bukan kehalalannya Pak. Oh iya Pak, ya. Ya Pak. Ya. Jadi gini Pak. Interupsi maaf, 1 menit lagi ya. Ya, Pak. Jadi yang sebenarnya paling penting dalam yang saya buat latar belakang ini adalah di poin yang kedua Pak, yang memiliki satu sisi keuntungan saja. Jadi gimana Pak? Udah saya jelasin kalau di tujuan ini yang menyisipkan sedekah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat itu yang paling saya tekankan Pak di sini. Jadi yang kedua yang produk dijual secara punya halal, pemasok muslimnya yang menjual produknya itu cuman apa ya Pak? Faktor dukungan untuk mendukung sedekah ini Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kalau dari saya cuma mau nanya, itu tadi yang ditampilkan itu aplikasinya ya atau apa? Iya Pak, aplikasinya. Cuman masih belum. Itu cuman mock-up doang atau memang aplikasi yang sudah kamu coding? Aplikasi di coding sih Pak. Oh, yang udah kamu coding. Apa aja sih tadi itu? Ada ini Pak dari homepage-nya. Homepage-nya bukan ini sih Pak, ini sedekahnya Pak. Oke. Homepage-nya coba lihat. Homepage-nya di ini Pak. Oke. Menunya hanya ada di atas ya? Ya. Kemudian apa lagi? Store. Keystore kurma akun store-nya Pak. Kurma akun store-nya, oke. Kemudian, udah ada keranjang segala macam ya? Sudah Pak. Menurut kamu ini udah berapa persen sih? Mungkin 50% lah Pak untuk tampilan. Maksud saya dari keseluruhan aplikasi, kira-kira kamu udah berapa persen sih ini? 50% lah Pak, insya Allah. 50%? Iya. Oke. Ini kamu ngodingnya pas dipetik? Iya Pak. Di rumah ngoding nggak? Nggak kuat Pak komputer saya. Oke. Baik. Berarti menurut kamu ini udah 50% ya? Insya Allah Pak. Kira-kira kamu kalau dikasih waktu lagi buat menyelesaikan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi? Untuk menyelesaikan? Kalau gini Pak, dari semua yang saya pelajari, ada beberapa hal yang mungkin belum bisa saya lakukan sendiri gitu Pak. Masih ada butuh bimbingan secara lebih lanjut oleh mungkin dari yang lebih berpengalaman seperti Pak Prana atau mungkin Kak Indra. Jadi mungkin bisa sampai 80% lah Pak, kalau misal saya kerjakan sendiri Pak. Dalam waktu 1 bulan insya Allah. 1 bulan lagi, kamu bisa sampai 80%? Sendiri untuk menyelesaikan semua metode Pak. Berarti kira-kira kalau semuanya selesai, ya butuh waktu 2 bulan cukup lah ya? Insya Allah Pak. Oke.
Oke, cukup dari saya sih untuk pertanyaannya. Kita bahas nilai Pak Nanang ya. Oke. Jadi dari saya sendiri ya untuk Ahmad Akbar ini mendapatkan poin sebesar 87,45 ya. Nah, dari Kak Indra, Akbar ini mendapatkan poin sebesar 81,6. Kemudian dari Pak Nanang, Akbar mendapatkan poin 78,25. Sehingga nilai akhirnya yang Ahmad Akbar dapat ini poinnya sebesar 82,43 atau mendapatkan huruf A- dengan keterangannya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Gitu. Gitu ya Akbar ya. Ya Pak, makasih Pak. Kalau begitu sidang ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Cukup Pak, insya Allah. Terima kasih untuk dari penguji semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.